Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 PK, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Ananda berada. Pada kesempatan kali ini materi kita akan kita mulai ilmu tafsir kelas 10 PK. Ini adalah bentuk dari cover buku ilmu tafsir kita. Bagi yang belum memiliki, silakan nanti di-download di link Classroom, Google Classroom, buku ilmu tafsir. Materi kita kesempatan kali ini adalah tentang, kita akan berbicara tentang bab 1, yaitu isinya adalah Al-Quran dan Wahyu. Al-Quran dan Wahyu. Al-Quran dan Wahyu. Pada bab 1 ini akan kita pelajari tentang pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, tahapan turunnya Al-Quran, pengertian Al-Quran, nama lain dari Al-Quran, dan tahap-tahapan turunnya Al-Quran. Terus untuk wahyu, pengertian wahyu, cara turunnya wahyu, terus penyampaian wahyu yang dialami Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Lihat dalam buku Ananda semua, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya adalah, lihat dalam buku. Nah, ini dia definisi Al-Quran menurut bahasa. Secara bahasa, definisi Al-Quran secara bahasa, pakar bahasa Arab berbeda pendapat mengenai tulisan, bacaan, dan asal-usul kata Al-Quran. Berarti, yang pertama, poin penting di sini adalah dalam penulisan kata Al-Quran ini, ulama berbeda pendapat tentang penulisannya. Penulisan lafaz atau kata Al-Quran ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, sebahagian dari mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam. Isim alam artinya kata yang menunjukkan nama, yang tidak diambil dari kata apapun, yang kemudian diberi tanda makrifah dengan alif dan lam. Al-Quran itu ditambah dengan alif lam di awalnya. Al itu menunjukkan bentuk makrifah. Makrifah adalah sesuatu yang sudah dikenal, menunjukkan kepada nama. Maka pendapat yang pertama, dia katakan Al-Quran itu adalah isim alam, kata yang menunjukkan kepada nama. Al-Quran bukan diambil dari kata apapun. Jadi, Al-Quran sama dengan Injil, Taurat, Zabur. Itu adalah sebuah nama bagi kitab suci. Terus pendapat lain mengatakan Al-Quran adalah lafaz isim mustaq. Al-Quran, lafaz Al-Quran ini, nah ini dia tulisan Al-Quran itu adalah isim mustaq. Apa arti isim mustaq? Nama yang memiliki tempat pengambilan, nama yang memiliki asal kata. Kalau tadi pendapat yang pertama tidak memiliki asal kata, dia adalah merupakan sebuah nama, titik. Kalau yang kedua ini, Al-Quran adalah isim mustaq yang diambil dari kata lain. Ada juga yang berpendapat Al-Quran diambil dari kata qara'a. Dari paparan di atas dapat dikelompokkan bahwa definisi Al-Quran menurut bahasa adalah, nah, dari segi penulisan ada yang memakai alif lam, ada yang memakai alif. Menurut Al-Lihyani,
Al-Yahyani adalah salah seorang ulama mengatakan tentang definisi Al-Quran menurut bahasa. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau dari fi'il qara'a, yaqra'u, Qur'anan. Berarti Qur'anan adalah masdar. Qara'a fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari, Qur'anan adalah masdar. Berarti Qur'anan itu adalah masdar. Isim masdar yang bermakna makruh. Qur'anan ini bentuknya isim masdar, tapi terjemahannya adalah makruhun, yang dibaca. Bukan. Artinya Qur'anan ini diartikan dengan makruh, sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dinamakan Qur'anan diartikan dengan makruh, sesuatu yang dibaca berulang-ulang? Karena Al-Quran itu dibaca berulang-ulang, maka dinamailah dia dengan Al-Quran. Qara'a membaca, yaqra'u sedang membaca, Qur'anan bacaan. Kenapa Al-Quran disebut dengan Qur'anan? Karena dia bacaan yang dibaca berulang-ulang. Konsep dalam penggunaan kata tersebut dapat kita temukan dalam firman Allah. Qur'anan ini dapat kita jumpai kata Qur'anan ini dalam firman Allah surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Inna alaina jam'ah wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkannya di dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kata Qur'anahu adalah membacanya Al-Quran. Maka maknanya adalah bahwa membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa, agar kita dapat segera menyelesaikannya. Serta bacaan Al-Quran kita harus mengikuti bacaan guru di mana kita belajar, sebagaimana Rasulullah SAW mengikuti bacaan yang ditalkinkan malaikat Jibril alaihissalam. Kalau ada pertanyaan, kata Al-Quran berasal dari bentuk masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan. Pendapat siapakah ini? Maka itu jawabannya adalah pendapat Al-Yahyani. Kita ulang, jika ada pertanyaan qara'a yaqra'u Qur'anan, Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan yang diartikan dengan makruh, dengan sesuatu yang dibaca. Pendapat ini dikemukakan oleh, jawabannya adalah Al-Yahyani. Terus pendapat yang kedua Az-Zujaj. Lafaz Al-Quran berupa isim sifat sewazan atau setimbang dengan kata fu'lanun, Qur'anun, fu'lanun, itu sama dia. Fu'lanun adalah timbangan dari kata Qur'anun, sehingga harus ditulis dan dibaca dengan tambahan hamzah. Lafaz Al-Quran diambil dari kata Al-Qur'u, artinya Al-Jam'u. Al-Jam'u, kumpulan. Kenapa dinamakan Al-Quran diartikan dengan Al-Jam'u? Sebab semua surat, semua ayat, hukum-hukum dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu terkumpul menjadi satu. Dan juga karena Al-Quran mengumpulkan intisari semua kitab suci dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada pertanyaan, Al-Quran merupakan isim sifat yang sewazan dengan fu'lanun, ditulis dengan tambahan hamzah, diartikan dengan al-jam'u, kumpulan. Pendapat ini dikemukakan oleh, jawabannya adalah Az-Zujaj. Terus menurut Al-Ash'ari, kata Al-Quran adalah isim mustaq. Tadi